Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita insyaallah akan membicarakan tentang kecacatan pemahaman orang-orang Wahabiyah ya, Wahaboys, yang mereka itu mengaku diri mereka sebagai salafi atau athari atau pengikut ahli hadis. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, insya Allah kita akan membahas bagaimana pemahaman ahli hadis yang asli, bukan pemahaman ahli hadis yang KW seperti Wahaboys, Firandois dan Kawis-Kawis itu ya. Ini di depan saya ada kitab, judulnya itu Mi'yarul Ilm. Mi'yarul Ilmi ini kitab karyanya Al-Imam Ghazali. Sebetulnya isinya itu tentang mantik, tentang cara berpikir. Nah, cuman Al-Imam Ghazali di sini membicarakan mantik tidak seperti kitab-kitab mantik yang lain ya. Karena bahasa-bahasanya itu mirip-mirip bahasa Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kata orang-orang pesantrenan itu memang banyak itnab ya. Seperti itnab begitu, memanjangkan, kemudian banyak sekali contoh, tapi untuk orang-orang awam ini memberikan penjelasan yang sangat bagus. Jadi sebelum masuk ke dalam aturan-aturan berpikir, Imam Ghazali itu membahas dulu bagaimana sih sebetulnya manusia itu otaknya di dalam sistem berpikirnya. Jadi sebelum masuk ke dalam qodoya, kemudian sebelum masuk ke dalam qiyas dan hujjah, beliau itu memberitahukan cara bagaimana manusia itu di dalam berpikir. Nah, kita misalkan ya yang Asy'ariyah Maturidiyah itu seringkali merasa terheran-heran itu kok ada orang itu berpikirnya seperti Wahabi. Karena mereka itu tidak memiliki pemahaman sama sekali. Jadi mulutnya itu ngecoh terus. Berkata-kata yang perkataannya itu mereka sendiri tidak memahaminya. Jadi mereka itu tidak bisa membedakan antara lafaz dan murad. Sehingga yang mereka cari itu mesti lafaz. Kalau misalkan ya contoh di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu atau di dalam hal fikih, mereka itu pasti mencari-cari dalil sharih, mana contohnya. Jadi tahlilan tuh mana contohnya? Nggak ada, bid'ah. Kemudian kenduri begitu ya. Menghauli orang yang wafat, mana contohnya dari Rasul? Tidak ada, langsung bid'ah, dolalah, finnar, langsung begitu. Karena mereka mah pengennya teh lafaz yang tentu begitu. Ya ini apa ya? IQ 70 apa 80 mungkin begitu. Tidak memiliki pemahaman sama sekali atas apa yang dibicarakan. Nah, kenapa bisa demikian? Ini sebetulnya ada pada sistem berpikir. Jadi Al-Imam Ghazali ya, di dalam kitab Mi'yarul Ilmi, beliau itu mengatakan bahwa manusia itu setidaknya memiliki 3 hakim di dalam dirinya itu. 3 hakim. 3 hakim ini adalah 3 perkara yang membantu seseorang untuk menghukumi sesuatu. Maksud menghukumi sesuatu itu mengiktikodi sesuatu, mana yang benar, mana yang salah. Di sini ada 3. Yang satu itu quwwatul hissiyah, yang kedua itu quwwatul wahmiyah, yang ketiga itu quwwatul aqliyah. Nah, si Wahabi ini mereka tidak memiliki kuwatul akliyah. Kekuatan akal mereka tidak memiliki. Makanya sedari awal tata cara berpikir mereka sudah mengharamkannya. Contoh misalkan ya, kalau tanya sama orang-orang Wahabi itu, dari mana kamu mengetahui bahwa Allah itu ada? Coba tanya sama mereka itu. Mereka itu tidak memiliki jalan atau sistem yang pasti dan yang jelas untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Makanya tatkala ada orang-orang kayak Guru Gembul ya yang mengatakan bahwa bertuhan itu tidak ilmiah,
Itu orang-orang Wahabi mah setuju-setuju aja bahwa bertuhan itu tidak ilmiah, yaitu karena doktrin saja, itu keimanan yang harus kita percayai sudah. Kamu percaya ya kamu dapat hidayah, kamu tidak percaya ya kamu tidak dapat hidayah, sudah di situ doang begitu. Nah, setelah percaya kemudian kita itu didoktrin dengan doktrin-doktrin yang banyak sekali yang tidak masuk akal begitu. Tuhan punya tangan, punya kaki, padahal itu adalah tarkib zat begitu dan lain sebagainya. Jadi kesananya itu ya akhirnya dogma-dogma dan doktrin-doktrin. Nah, ini jika Islam itu dari awal disebarkan dengan cara seperti itu oleh Rasulullah SAW, itu nggak bakalan keluar dari Mekah ya. Jangankan dari Mekah lah, kayaknya para sahabat juga yang cerdas-cerdas itu nggak bakalan mau iman. Kita lihat nanti bagaimana Rasulullah SAW itu tatkala beliau bertemu dengan malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, seluruh badannya itu memenuhi utara dan timur, ya utara dan selatan, itu Rasulullah SAW tidak ada pikiran sama sekali bahwa itu adalah Tuhan, sama sekali tidak ada. Ya, jadi konsep bertuhannya Rasulullah SAW itu dari awal sudah mengetahui bahwa Allah itu tidak bertempat, sudah mengetahui. Jadi tatkala melihat malaikat Jibril yang sedemikian besarnya, tidak ada sangkaan sama sekali dari Rasulullah SAW bahwa itu adalah Tuhan. Bahkan yang ada di dalam sangkaan beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hantu pertama kalinya itu ya. Ini apaan sih begitu? Karena nggak tahu juga itu malaikat ya. Sebelum beliau itu dijumpai beberapa kali oleh malaikat Jibril sampai datang kepada beliau itu ilmu dzaruri bahwa itu adalah malaikat ya. Nah, ala kulli halin kita lihat di sini ada 3 hakim di dalam diri itu. Yang satu itu hissi, yang kedua itu adalah wahmi, yang ketiga itu adalah akli. Apa perbedaannya? Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, la'allaka taqulu ayyuhal munkhadi bima indaka minal ulumidz dhihniyah al-mustahtaru bima tasuqu ilaihil barahinul aqliyah ma hadza at-tafkhim wa at-ta'zim wa ayyu hajatin bil aqli ila mi'yarin wa mizanin fal aqlu huwal qistasul mustaqim wal mi'yarul qawim fala yahtajul aqilu ba'da kamali aqlihi ila tasdidin wa taqwimin. Mungkin ini kan kitab tentang Qistasul Mustaqim. Jadi Imam Ghazali itu menamai mantik dengan nama Qistasul Mustaqim atau dengan nama Mi'yarul Ilmi atau dengan nama mizan ya, timbangan. Ini nanti kita akan lihat bahwa yang namanya mantik itu sebetulnya diambil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berbicara tentang mantik itu. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan bahwa mantik itu dari Aristoteles, iya, Aristoteles itu yang pertama kali merumuskan rumusan-rumusannya. Ya, adapun rumusan-rumusan yang dipakai oleh Aristo itu nggak banyak yang paham. Makanya kenapa banyak filosof dulu dihukum mati. Ya, karena nggak bisa memahami ketuhanan sebagaimana mitosnya orang-orang Yunani dahulu. Begitu, nggak bisa memahami hal itu. Itu kan nanti mirip tuh, Zeus ada tangannya ya. Itu mirip sama yang dibilang sama Wahabi itu, bahwa Allah ada tangannya, ada kakinya, kemudian turun sepertiga malam terakhir. Itu nanti kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW itu lahir di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di dalam keadaan politik yang tepat. Itu ada buku bagus, The Venture of Islam. Insya Allah nanti kita akan bahas ya, itu melihat melihat presisi waktu, geografi, kemudian pertikaian ilmiah, pertikaian pemahaman di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tepat sekali menjawab semua permasalahan pemikiran dan politik pada zaman itu. Bukan hanya permasalahan filosofis atau bukan hanya dalam permasalahan agama, bukan. Ya, tapi di situ adalah tempat bertarung idea tentang ketuhanan, kemudian tentang kemanusiaan, tentang etika dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas itu di dalam The Venture of Islam. Ala kulli halin, jadi ya Imam Ghazali ini menamai mantik itu dengan berbagai macam nama ya, karena memang beliau itu melihat berpikir itu harus ada timbangannya. Karena jika tidak ada timbangannya, akhirnya kita ini akan berpikir secara sporadis.
Nah, apabila kita ini berpikir secara sporadis, tidak ada sistem yang mengaturnya, akhirnya output dari hasil berpikir itu akan kacau. Tatkala output berpikir ini kacau, kemudian satu hasil berpikir berbeda dengan hasil berpikir yang lain, tidak ada timbangan untuk menentukan mana hasil berpikir yang benar dan mana hasil berpikir yang salah. Nah, apabila ini tidak ada timbangannya, akhirnya tidak ada hakimnya. Apabila tidak ada hakimnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, nanti bisa malah saling berperang begitu ya antara orang-orang yang berbeda pendapat karena tidak ada hakim di situ. Jadi di dalam paragraf yang saya bacakan tadi, Al-Imam Ghazali itu mengatakan, loh kok kenapa akal ini memerlukan tools, memerlukan alat-alat untuk menimbang. Padahal yang namanya akal itu dia ya begitulah adanya begitu ya, tidak usah ada timbangan-timbangannya. Fala yahtajul aqilu ba'da kamali aqlihi ila tasdirin wa taqwimin. Kenapa harus ada timbangan segala? Nah, kata Imam Ghazali, fatta'id wa tathabbat fi ma tastakhiffu bihi min ghawailit turuqil aqliyati wa tahaqqaq qabla kulli syai'in anna fika hakiman hissiyan wa hakiman wahmiyan wa hakiman aqliyan wal musibu min haula'il hukam huwal hakimul aqli. Kata Imam Ghazali mudahnya seperti ini, bahwa harus paham kita itu di dalam diri kita itu ada yang namanya hakim, yang namanya hissi. Jadi hakim itu kita katakan alat untuk membenarkan atau alat untuk menyalahkan suatu perkara. Jadi kita ini kan madar di dalam ilmu itu, madar itu apa ya? Gelanggang di dalam keilmuan itu cuman membenarkan dan menyalahkan. Misalkan Wahabi mengatakan nih Allah punya wajah. Nah, itu kan dibenarkan sama Wahabi itu. Kita kan menyalahkannya. Tidak seperti itu. Itu perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi mereka menganggap kenyataan itu bahwa Allah tersusun zatnya itu dari zat-zat yang dinamakan wajah, kemudian tangan, kemudian kaki dan lain sebagainya. Sepertiga malam terakhir turun dengan turunnya hakiki tanpa mereka tahu bagaimana caranya dan lain sebagainya, itu kan mereka benarkan tuh. Nah, ini kita salahkan. Nah, untuk membenarkan dan menyalahkan ini nanti ada alat-alat yang dipakai. Nah, alat ini ya bukan hanya di dalam ketuhanan saja, tapi di dalam semua kehidupan kita, di dalam membenarkan dan menyalahkan suatu informasi atau suatu qadiyah, bahasa mantiknya itu ada 3. Yang satu itu hissi, wa hakiman wahmiyan, dan satu hakim itu namanya wahmi, wa hakiman aqliyan, dan yang ketiga itu hakim namanya akli. Dan yang paling benar di antara yang 3 ini adalah akli. Nah, wan nafsu fi awalil fatrah asyaddu id'anan wan qiyadan lil qabuli minal hakimil hissi wal wahmi li'annahuma sabaqa fi awalil fitrati ilan nafsi wa fatahaha bil ihtikami 'alaiha. Fa alifatin nafsu wa ihtikamuhuma wa anisat bihima qabla an adrakahal hakimul aqliyu fastadda 'alaihal fatamu an ma'lufiha wal inqiyadu lima huwa kal gharibin munasabati jibillatiha fala tazalu takhalufu hakimal aqli wa tukadzibu wa tuwafiqu hakimal hissi wal wahmi wa tusaddiquhuma ila an tudbata bil hilati allati sanushrihuha fil kitabi. Jadi diri itu kita ini ya fi awalil fatrah, di dalam perkembangan pertama kali ini sangat condong menerima hakim hissi wal wahmi. Jadi hissi wal wahmi itu ya kalau hissi itu ada 5 panca indera itu ya, penglihatan, pendengaran, kemudian peraba, penciuman, kemudian perasa begitu ya, lidah, itu ada 5 tuh. Mata, alatnya itu ya, mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Nah, itu alatnya. Sifatnya nanti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa. Ada 5. Nah, ini adalah hakim. Jadi di pengertian hakim itu kita ini membenarkan harus lewat yang 5 itu hissi. Yaitu hissi. Ini sebetulnya panjang ya, ada 1 bab. Bisa dilihat sendiri di dalam kitab Bi'arul Ilmi halaman 57 ke sana. Ini saya akan merangkumkan saja supaya videonya tidak terlalu lama. Contoh misalkan ya, di dalam hissi itu tatkala seseorang melihat ada tambang, yang mana tambang itu dia memiliki warna hitam dan putih.
kita itu melihat ya ada tambang punya warna hitam dan putih. Itu yang dilihat oleh mata tuh. Mata itu sebetulnya tidak melihat apakah itu tambang atau tidak. Jadi mata itu dia hanya melihat sesuatu demikian adanya, yaitu tambang, bukan tambang ya, yaitu ada sesuatu yang berwarna hitam dan putih. Nah, nanti ada yang namanya wahm, ya sangkaan. Apabila hakim wahmi ini dia diikuti, dia ada kemungkinan memiliki sangkaan bahwa itu adalah ular. Karena mirip begitu ya. Jadi muter, ada warna putih, ada warna hitam begitu. Nah, ini ada sangkaan bahwa itu adalah ular, maka dia akan lari. Nah, disinilah kenapa anak-anak kecil itu sangat percaya dengan kisah-kisah hantu gitu ya. Karena apa-apa yang diserap oleh panca indera nanti disimpan di dalam memori kita, dan memori ini tatkala diakses itu menjadi quwwatul wahmiyah, atau kata Imam Ghazali disebutnya al-hakim al-wahmiyah. Itu adalah sangkaan-sangkaan, ilustrasi. Ya, kesananya itu masuknya ke dalam asosiasi ya. Jadi mengasosiasikan apa yang dilihat dengan ular. Akhirnya yang dilihat itu pada kenyataannya padahal tambang, tetapi hati ini sudah terlebih dahulu ada sangkaan bahwa itu ular. Jadi akhirnya ini yang intinya nih, dia menghukumi sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kenyataannya adalah tambang, tapi dia menghukumi itu adalah ular karena dia tidak menghukumi kenyataan. Dia menghukumi waham, ya, memori-memori yang sifatnya itu berupa gambaran-gambaran. Nah, kata Imam Ghazali yang paling tepat di sini dalam menghukumi adalah quwwatul aqliyah. Nah, kalau misalkan dia itu memakai kekuatan akalnya ya, yang mana kita itu sangat jarang sekali memang menggunakan kekuatan akal itu, yang paling sering ya kekuatan wahmiyah ini. Apalagi nanti misalkan di dalam pemikiran-pemikiran seperti Wahabi dan kawan-kawannya begitu, yang disebut ahlul hadis KW itu, mereka itu tidak memakai kekuatan akal sama sekali, yang mereka pakai itu kekuatan waham. Nah, jadi tidak heran kalau misalkan kita melihat ya orang-orang seperti Firanda begitu dan kawan-kawan, tatkala mengakses suatu makna, baik itu di dalam Al-Quran atau hadis, yang mereka benarkan, yang mereka tasdik itu adalah makna-makna hasil dari kekuatan wahmiyah mereka, dari kekuatan sangkaan mereka. Jadi tatkala misalkan membaca di dalam Al-Quran itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa ini dia dimaknai dengan makna yang paling dekat kepada sangkaan, yang paling dekat kepada ilustrasi. Jadi secara makna ilustratif ya, kalau seorang manusia itu disuruh menghadirkan di dalam dirinya makna hewan, yang akan pertama kali dia bayangkan itu adalah jenis hewan tertentu, bukan hewan secara murni. Ya, bukan hewan secara murni. Atau warna misalkan. Coba kamu akses makna warna oleh pikiran kamu. Nah, ini pasti akan membayangkan salah satu warna tuh. Imma itu dia akan membayangkan hitam, atau dia akan membayangkan merah, atau dia akan membayangkan kuning. Yang mana yang dia bayangkan itu sebetulnya bukan merah secara utuh, tetapi merah yang ada pada suatu benda tertentu. Misalkan merah yang ada di dalam kertas begitu ya, merah yang atau hitam yang ada di dalam suatu benda seperti karton, atau hitam yang ada pada handphone dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa mujarrad kalau bahasanya Imam Ghazali itu. Mengakses hitam itu tidak bisa hanya hitam saja. Nah, padahal orang yang sudah sampai kepada kekuatan akliyah, tatkala dia itu diminta menghadirkan makna hitam, dia itu hanya akan menghadirkan di dalam dirinya hitam adalah pigmen yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Selesai cuman itu. Jadi tidak ada gambaran warna hitam, itu tidak ada. Ya, itu hanya akan diakses pigmen yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Jadi sudah berbeda tuh aksesnya. Orang-orang yang memakai waham, memakai sangkaan di dalam dirinya, tatkala diucapkan kata hitam, yang dia akses itu blank begitu ya, warna hitam. Kalau orang yang sudah masuk ke dalam akses akal, tatkala disebut hitam, maka yang dia akses itu adalah pigmen yang tidak bisa memantulkan warna
sama sekali. Ini sudah berbeda begitu. Yang satu ke dalam makna, yang satu ke dalam ilustrasi. Nah, karena si Wahabi ini tidak bisa masuk ke alam makna, bahasa aja demikian. Jadi hakimnya itu, hakim akliyahnya itu tidak dipakai. Yang dipakainya itu adalah hakim wahmiyah dan hakim hissiyah. Maka tatkala disebutkan Tuhan misalkan ya, Allah itu ada misalkan. Nah, ada yang mereka sangkakan itu ada dalam dimensi bisa dihisi, bisa diidrok. Ya, bisa diidrok dengan panca indera. Makanya kalau misalkan ditanyakan sama Wahabi kenapa Allah itu tidak terlihat, jawabannya karena Allah terlalu jauh begitu. Itu jawabannya. Ya karena di dalam pikiran mereka itu tatkala sesuatu ada, mereka itu langsung memakai hakim wahmiyah dan hissiyah tadi. Oh, dia pasti bisa disentuh, dia pasti bisa dilihat. Kemudian mengatakan kalamullah itu pasti bisa didengar dengan telinga, karena mereka itu tidak bisa lepas dari situ. Makanya kal bahaim, mereka itu balhum adol begitu. Ya seperti hewan-hewan, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Kalau hewan itu tidak ada sangkaan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kemudian tatkala dikatakan Allah turun, itu langsung yang keluar itu wahmnya. Dia mengakses memori visual tentang turun, yaitu turun itu begitu. Cuman karena mereka itu tidak mau dikatakan mujassimah, dan mereka pun pastilah tahu ya kalau Allah itu tidak seperti makhluk. Jadi turun dengan waham mereka, turun dengan makna visual itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, cuman tidak seperti turun yang pernah kita lihat. Nah, itu si Wahaboys ya. Kalau kita enggak. Kalau kita itu nanti melihat kepada makna. Misalkan di dalam turun itu ya. Turun itu ya kan begitu. Jadi tatkala melihat turun itu adalah berpindah dari tempat tinggi kepada tempat rendah. Itu intikal tuh. Berpindah. Nah, berpindah ini berarti kan ada harokat, ada bergerak, dan ada diam. Itu sudah makna yang kita idrok, bukan membayangkan. Jadi kalau kata Wahabi, kamu yang membayangkan. Kita ini ya orang-orang yang berakal, mengakses kepada makna, bukan kepada waham, bukan kepada sangkaan. Jadi kita itu tidak membayangkan sama sekali, kita mengakses makna. Apa itu turun? Turun itu berpindah dari tempat tinggi kepada tempat yang rendah. Itu namanya turun. Kalau nggak seperti itu nggak turun. Nah, karena dia itu memiliki makna berpindah dari tempat tinggi kepada tempat rendah, di situ nanti akan melazimkan perkara-perkara. Ya, seperti apa kosongnya satu tempat dari sesuatu itu sebelum dia itu turun, kemudian akan mengakibatkan ada makna bergerak dan diam dan lain sebagainya. Nah, yang sering dijadikan contoh oleh Al-Imam Ghazali, misalkan seperti penjelasan Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allah itu cahayanya langit dan bumi. Nah, orang yang tidak bisa masuk kepada akses akli, dia hanya bisa masuk ke dalam akses waham, ya ke dalam makna visionary, dia itu harus tervisualkan. Tatkala membicarakan Allah itu cahaya, sudah berarti Allah itu cahaya, cuman tidak sama dengan jenis cahaya apapun yang pernah kita lihat. Nah, ini Wahabi nih, ya seperti itu. Jadi Allah itu cahaya, cuman cahaya yang tidak pernah kita lihat sama sekali, begitu. Allahu nurus samawati wal ard. Nah, kalau kita ya Asy'ariyah Maturidiyah itu karena kita ini memakai ya idrok akliyah, tatkala membicarakan Allahu nurus samawati wal ard, berarti Allah itu dijelaskan dengan bahasa nur, kita mengambil makna apa nur itu? Nur itu adalah sesuatu yang karenanya sesuatu yang lain nampak. Nah, itu nur. Tidak ada bayangan visual sama sekali bahwa yang namanya cahaya itu ya cahaya begitu. Ada bayangan visual. Kalau kata orang Sunda itu ngegebrai begitu ya. Apa bahasa Indonesia ngegebrai itu? Ya gitu. Bukan seperti itu cahaya. Jadi cahaya itu sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain nampak. Nah, karena Allah ini yang menciptakan semua perkara, yang mana apabila ini dalam ta'akul akli begitu ya, apabila Allah ini tidak menghendaki untuk menciptakan semua ini, maka semua ini tidak akan ada. Nah, karena Allah menghendaki dan Allah itu punya kudrah, punya kuasa, dan Allah itu mengadakan semua perkara, maka tadinya nih alam ya bumi, planet bumi yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Nah, itu kan dari tidak terlihat menjadi terlihat.
Maka yang paling hak disebut cahaya itu, nur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian karena Allah lah semua perkara ini menjadi ada, begitu. Nah, itu mana nur, sudah di situ saja berhenti. Kita itu tidak masuk ke dalam makna visual, begitu. Karena itu cara berpikir anak kecil. Ya, makanya ngobrol sama Wahabi mah nggak bakal selesai. Kita ngobrol memakai akal, mereka memakai visionary, mereka memakai ilustrasi, begitu, itu nggak bakalan sampai. Jadi ilustrasi yang mereka sendiri tidak mau mengilustrasikannya, nah itu bingung. Nah, makanya saya semalam bikin video bahwa Wahabi itu nanti di yaumil qiyamah akan dites oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan kepada kita, ya. Bukan Allahnya mudah tahu, begitu, nggak usah tuh tes Allah mah. Ini untuk ditampakkan kepada kita sebenarnya siapa sih yang benar itu, begitu. Dan nanti insya Allah komen-komennya akan saya bahas, ya. Ya itulah obrolan ringan saja dulu, ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu terjebak di dalam ilustrasi, tapi masuklah ke dalam makna, supaya kita termasuk orang-orang yang tidak menghinakan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.